Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal hatim sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk keselamatan, kesehatan, kekuatan, motivasi, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian keilmuan kita, yaitu kali ini kita akan mengkaji teknik umum konseling 1 ya. Terus yang selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bimbingan dan konseling ya di sekolah ya ataupun dimanapun ya itu sangat bermanfaat ya, bagi perkembangan siswa itu sendiri maupun bagi individu itu sendiri, karena memang kita tahu bahwa bimbingan konseling bisa mengembangkan ya, pengembangan bisa menumbuh kembangkan ya kepribadian peserta didik, dan juga bisa menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang efektif ya dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu. Bimbingan konseling juga bisa ya meminimalisir angka kenakalan peserta didik, ataupun bisa menyelesaikan ya problem-problem yang ada dalam peserta didik ya. Namun kita tahu bahwa untuk mencapai itu semua tentunya harus diperlukan sebuah layanan bimbingan konseling yang efektif, yang kemudian nyaman ya, agar supaya sekali lagi tujuan jadi layanan bimbingan dan konseling itu bisa tercapai lah. Di dalam rangka memberikan sebuah layanan bimbingan konseling yang nyaman, kemudian bimbingan konseling yang efektif ya, maka diperlukan sebuah teknik, yang mana teknik itu tidak mudah, sehingga kemudian mulai sekarang kita harus berkenalan ya istilahnya dengan teknik-teknik tersebut ya. Kemudian nantinya kita bisa mengaplikasikan ya di dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan, seperti itu. Nah, sekarang ini kita akan mengkaji tentang teknik umum konseling, yang mana nanti juga karena ada banyak, jadi kajiannya saya bagi dua. Yang pertama adalah teknik umum konseling 1, dan yang kedua adalah teknik umum konseling 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang teknik umum konseling 1. Sebelum kita kira-kira apa saja teknik-teknik konseling umum 1 itu ya, kita harus ketahui dulu tentang teknik umum konseling ya. Nah, teknik umum konseling itu merupakan sebuah teknik ya yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling. Jadi setiap kita melaksanakan tahapan ataupun layanan bimbingan dan konseling ya, itu bisa bisa dipastikan ya kita akan menggunakan yang namanya teknik umum konseling. Jadi memang biasanya kita akan melakukan itu ya, karena memang ini sangat lazim ya digunakan dalam tahapan konseling, dan teknik umum itu merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh konselor. Karena sekali lagi tadi, karena ini lazim dilakukan dalam setiap tahap konseling, oleh karena itu ya teknik ini harus dikuasai ya oleh seorang konselor, termasuk kalian sebagai seorang calon konselor. Nah, bimbingan konseling sendiri ya membutuhkan teknik yang tidak mudah. Jadi memang di dalam bimbingan dan konseling ya itu banyak kemudian teknik-teknik yang memang harus diaplikasikan ya. Oleh karena itu diperlukan pembiasaan terhadap macam-macam teknik yang ada. Jadi mulai sekarang kita harus berkenalan dulu ya, mengenal dulu, terus kemudian nanti bisa diaplikasikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita
melaksanakan layanan bimbingan dan konseling ya. Diperlukan pembiasaan ya terhadap macam-macam teknik yang ada supaya apa? Supaya konselor itu mahir ya dalam kerja praktiknya sebagai seorang konselor. Nah, di samping itu keberanian dalam mempraktikkan macam-macam teknik yang ada ya supaya ada pengalaman dari berbagai teknik. Jadi kalau kita mau membiasakan diri ya ataupun mau mempraktikkan ya dari berbagai macam teknik ya di dalam bimbingan dan konseling ya, nanti kita itu nanti akan pengalaman ya, yaitu menguasai berbagai teknik yang ada dalam bimbingan dan konseling. Selain itu ya, konselor itu harus menguasai teknik, juga harus paham tentang prosedur-prosedur dalam bimbingan dan konseling. Ya, jadi kita sebagai seorang calon konselor ya itu tidak hanya sekedar menguasai teknik ataupun mahir mempraktekkan macam-macam teknik yang akan kita pelajari, tapi juga kita harus paham tentang prosedur-prosedur yang ada dalam bimbingan dan konseling. Dan kali ini kita akan mempelajari dulu ya tentang teknik umum bimbingan dan konseling. Oke ya, ada beberapa jenis teknik umum konseling ya, namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan saya bagi dua ya. Ini nanti beberapa teknik yang akan saya jelaskan dulu, baru kemudian nanti pada video selanjutnya ya kita akan melanjutkan ya kajian tentang teknik konseling umum yang kedua. Ya, untuk teknik konseling umum 1 ya, teknik umum konseling 1 itu yang pertama ada yang namanya perilaku attending ya. Nah, perilaku attending ini disebut juga perilaku menghampiri klien ya. Jadi memang kita itu sebagai seorang konselor harus mampu menyambut klien kita, harus mampu menghampiri klien kita ya ataupun konseling kita ya, itu menjadi sangat penting ya di dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Perilaku attending ini menjadi titik awal ya dalam sebuah proses bimbingan dan konseling. Nah, kira-kira perilaku menghampiri itu yang seperti apa? Nah, perilaku yang menghampiri klien ataupun konseling itu adalah mencakup komponen mata, kemudian bahasa tubuh ya, kemudian bahasa lisan. Jadi kontak mata, kemudian bahasa tubuh, bahasa lisan yang kita sampaikan ya itu juga merupakan bagian dari perilaku attending. Nah, perilaku attending yang baik ya dapat menimbulkan hal positif ya, seperti meningkatkan harga diri klien, kemudian menciptakan suasana yang aman dan juga mempermudah ekspresi perasaan klien, seperti itu ya. Kemudian ya di sini kita ada perilaku-perilaku attending yang baik ya, ada juga perilaku-perilaku attending yang tidak baik. Nah, contohnya misalnya perilaku attending yang baik itu adalah misalnya dari segi kepala ya, itu kita sebagai seorang konselor itu melakukan anggukan ya jika kita kemudian setuju dengan statement, dengan pernyataan dari konselor yang kita layani. Terus kemudian dari segi ekspresi wajah ya, attending yang baik itu ya wajahnya tenang ya, kemudian ceria, kemudian senyum ya. Jadi itu adalah ekspresi wajah attending yang baik. Terus dari posisi wajah ya itu ya tenang, kemudian ceria ya, kemudian senyum ya, itu dari wajahnya. Kemudian konselor dengan attending yang baik ya, dari sudut posisi tubuhnya itu agak condong ya ke arah klien ya, kemudian jarak antara konselor dengan klien itu agak dekat ya, kemudian duduknya akrab ya, berhadapan-hadapan ataupun berdampingan. Jadi memang agar supaya terjadi keakraban, maka duduknya ini harus condong ke arah klien dan kemudian jaraknya agak dekat ya. Terus kemudian dari segi tangannya ya, variasi gerakan tangan ataupun lengan ya ini bisa spontan berubah-ubah. Jadi harus ada variasi gerakan tangan ketika kita mengungkapkan sesuatu ataupun memberikan pesan ya verbal ya. Menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan tangan untuk menekankan ucapan ya. Jadi tangan kita harus berekspresi ya, seperti itu.
Yang selanjutnya contoh attending dalam konteks mendengarkan, ya kita sebagai seorang konselor harus aktif ya, penuh perhatian, kemudian menunggu ucapan klien hingga selesai ya, jadi harus ditunggu sampai dia selesai ngomong, terus kemudian diam ya, menanti saat kesempatan bereaksi. Jadi tunggu sampai kemudian dia diam, terus kemudian perhatikan terarah pada lawan bicara. Jadi kita harus memperhatikan terus kapan kita ngomong, kapan kita bereaksi, kemudian kita menunggu dan lain sebagainya. Itu adalah attending yang baik. Ada juga ya attending yang tidak baik dan ini tidak boleh kita lakukan ya. Ini misalnya dari segi kepalanya kaku ya sebagai seorang konselor ya. Kemudian dari segi mukanya kaku, kemudian ekspresinya melamun ya, mengalihkan pandangan, kemudian tidak melihat saat klien berbicara, kemudian matanya melotot ya. Itu dari segi muka yang tidak baik seperti itu. Terus kemudian dari segi tubuh ya, attending yang tidak baik itu tegak, kemudian kaku, kemudian bersandar, miring, jarak duduk dengan klien jauh, kemudian duduk kurang akrab dan juga duduknya berpaling. Itu attending yang tidak baik dari segi posisi tubuh. Terus kemudian memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan klien berpikir dan juga berbicara. Jadi ngomong terus ya, tidak diam ya, kemudian tidak memberikan kesempatan pada klien untuk berpikir dan juga berbicara ya. Itu dari segi pembicaraan. Terus kemudian dari segi perhatian yang tidak baik itu terpecah, mudah buyar ya oleh gangguan dari luar. Itu adalah contoh-contoh attending yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor. Yang kedua itu adalah empati. Pengertiannya adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Jadi kita sebagai seorang konselor dituntut untuk empati, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien kita. Ya, merasa dan berpikir bersama klien bukan untuk ataupun tentang klien. Jadi kita merasakan perasaan klien, jangan kemudian berpikir tentang klien, ya. Kemudian empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Jadi setelah attending tadi ini diiringi dengan sikap empati ya. Kemudian tanpa perilaku attending ya mustahil terbentuk sebuah empati, karena memang attending itu adalah awal dari sebuah proses bimbingan dan konseling. Nah, di sini terdapat dua macam empati, yaitu ada empati primer dan yang kedua adalah empati tingkat tinggi. Empati primer sendiri ya itu adalah bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran dan juga keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka. Jadi hanya sekedar memahami perasaan, pikiran dan keinginan. Misalnya contoh ya. Contoh ungkapan empati primer itu seperti apa? Misalnya, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda, ataupun saya mengerti keinginan Anda. Nah, itu adalah contoh empati primer. Terus kemudian empati tingkat tinggi ya, yaitu empati yang apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Ya, jadi lebih mendalam lagi kalau tingkat tinggi ya. Nah, keterlibatan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan juga kemudian terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam berupa perasaan, pikiran dan juga termasuk penderitaannya. Jadi kalau kemudian kita lebih dalam lagi dalam rangka memahami dan juga menyentuh klien, nanti klien juga bisa terbuka. Nah, ini ada misalnya contoh empati tingkat tinggi itu seperti apa. Contohnya adalah misalnya saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Nah, itu lebih dalam lagi ya daripada empati primer. Next. Terus yang selanjutnya adalah refleksi. Ya, refleksi itu adalah teknik untuk memantulkan kembali pada klien tentang perasaan, pikiran, dan juga pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan juga nonverbal. Jadi kita sebagai seorang konselor itu harus melakukan pengamatan terhadap konseling yang kita layani, baik itu dari
respon verbalnya maupun respon non verbalnya. Kemudian ya dari hasil pengamatan itu kita pantulkan kembali ya perasaannya, pikirannya, pengalamannya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai refleksi. Nah, di sini ya terdapat 3 jenis refleksi, yaitu yang pertama refleksi perasaan, yang kedua refleksi pikiran, dan yang ketiga adalah refleksi pengalaman. Refleksi perasaan itu apa? Refleksi perasaan itu adalah keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sehingga pengamatan terhadap perilaku verbal dan juga nonverbal klien. Jadi di sini istilahnya yang dipantulkan itu adalah perasaan klien dari hasil pengamatan baik verbal maupun nonverbal klien itu sendiri. Misalnya contohnya adalah tampaknya yang Anda katakan adalah gitu. Jadi perasaannya seperti apa ya? Itu. Terus yang selanjutnya adalah refleksi pikiran ya. Itu kita mencoba untuk memantulkan ide, kemudian memantulkan pikiran, memantulkan pendapatnya ya, baik dari respon verbal maupun nonverbal ya, itu. Terus kemudian yang ketiga adalah refleksi pengalaman. Ini yang kita pantulkan adalah pengalaman klien baik dari respon verbal maupun nonverbal. Jadi bedanya itu, kalau perasaan ya otomatis refleksinya perasaan, kalau kemudian pikiran ya pikiran, kalau kemudian pengalaman. Terus yang selanjutnya adalah eksplorasi. Ya, eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran dan juga pengamatan klien. Jadi selain kita memantulkan, ya kita juga harus menggali perasaannya ya, harus mengamati perasaannya, nah, pikirannya dan juga pengalamannya. Nah, hal ini penting ya dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, kemudian menutupi diri atau tidak mengemukakan pendapatnya. Jadi karena banyak klien yang kemudian merahasiakan, menutup diri, kemudian tidak mau terbuka ataupun mengungkapkan pendapatnya, maka kita harus menggali perasaan, pikiran dan juga pengalaman klien itu sendiri agar supaya jelas bagaimana perasaannya, pikirannya dan juga pengamatannya. Nah, teknik eksplorasi ini ya memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut. Jadi kalau kemudian kita istilahnya menggali perasaannya ya, mengeksplorasi, itu nanti harapannya klien itu mereka bebas berbicara ya tanpa takut, tanpa tertekan dan juga tanpa terancam. Kemudian terdapat 3 teknik ya di dalam eksplorasi. Yang pertama adalah eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran dan juga eksplorasi pengalaman ya. Tuh, kalau eksplorasi perasaan ya otomatis yang dieksplorasi ataupun yang digali adalah pengalamannya. Misalnya, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Jadi konseli ini bingung, memiliki perasaan bingung, sehingga kemudian kita bisa mengeksplor, menggali dengan kata-kata tadi. Bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi pikiran. Jadi ini yang digali adalah ide, pikiran dan juga pendapat klien. Contohnya misalnya saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh ya, lebih lanjut tentang ide Anda ataupun tentang sekolah sambil bekerja. Jadi ada klien yang menginginkan sekolah sambil bekerja ya, namun dia masih bingung ya dengan ide ataupun pikirannya tersebut, sehingga kemudian konselor menggali, mengeksplorasi ya pikirannya tersebut. Terus kemudian ada eksplorasi pengalaman ya. Ini jadi yang digali itu adalah pengalaman-pengalaman dari klien. Contohnya saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Jadi dia memiliki pengalaman ya, itu kemudian konselor ya mencoba untuk menggali pengalaman tersebut. Itu namanya eksplorasi pengalaman.
Terus yang selanjutnya adalah menangkap pesan ataupun paraphrasing ya, adalah teknik untuk menyatakan kembali eksistensi atau ungkapan klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ini ditandai dengan kalimat awal adakah atau tampakkah, dan juga mengamati respon klien terhadap konselor ya. Ya, adakah atau tampakkah kan gitu ya, diungkapkan kembali ya, itu ditangkap, perasaannya ditangkap ya, itu namanya pesan-pesan yang disampaikan oleh konselor ditangkap ya dengan kata-kata itu, nampaknya itu. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan. Jadi kita mencoba untuk menampilkan sosok kita bahwa kita itu memang bersama klien kita. Terus yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan ya. Jadi apa yang dikemukakan itu ya kita mencoba untuk ungkapkan tadi ya, katakan tadi dalam kita secara tidak langsung telah meringkas apa yang dikatakan klien. Terus kemudian memberi arahan wawancara konseling dan mengecek kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien ya. Contoh dialognya misalnya ini klien dulu ya, itu suatu pekerjaan yang baik, akan tetapi saya tidak mengambilnya, saya tidak tahu mengapa demikian. Kemudian konselornya ya melakukan paraphrasing dengan berkata, tampaknya Anda masih ragu-ragu kan gitu. Jadi dia meyakini itu pekerjaan yang baik, cuman dia itu tidak mengambil, itu kan namanya ragu-ragu. Itu kita sudah melakukan yang namanya paraphrasing. Terus kemudian pertanyaan terbuka ya, yaitu teknik untuk memancing siswa ataupun klien agar mau berbicara, mengungkap perasaan, pengalaman dan juga pikirannya. Nah, agar supaya klien itu bisa mengungkapkan perasaan, pengalaman, pikirannya, ya kita bisa menggunakan teknik pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Karena apa? Karena pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika ia tidak tahu alasan ataupun sebabnya. Oleh karenanya tidak baik menggunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, atau dapatkah. Nah, misalnya contohnya adalah apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, itu kan terbuka ya, sehingga kemudian klien itu bisa menjawab secara bebas ya, terbuka. Itu namanya pertanyaan terbuka. Terus kemudian pertanyaan tertutup ya, ataupun close question. Nah, dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka ya. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata yang singkat ya. Nah, tujuannya agar supaya kita bisa mengumpulkan informasi, kemudian menjernihkan ataupun memperjelas sesuatu, ataupun menghentikan pembicaraan klien yang melantur ataupun menyimpang jauh. Ini contohnya misalnya ada klien berkata, saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang selama ini belum pernah saya lakukan. Terus kemudian konselor, biasanya Anda menempati peringkat berapa? Klien 4, itu kan tertutup ya, singkat-singkat jawabannya. Terus kemudian konselor berbicara lagi, sekarang berapa? 11. Nah, itu namanya pertanyaan tertutup. Jadi jawabannya singkat, 11, 4 kan, hanya gitu ya. Terus kemudian dorongan minimal ya, adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien ya. Misalnya jadi kita mendorong ya agar supaya klien itu bisa mengemukakan pendapatnya. Misalnya dengan menggunakan oh ya, lalu, terus, dan. Nah, itu kan sehingga klien termotivasi untuk kemudian bercerita ya.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pikiran, perasaan, dan juga pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pada pandangan subjektif konselor. Jadi ini kita bisa menghubungkan dengan teori-teori. Hal ini bertujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan tersebut. Nah, contohnya misalnya di sini ada klien yang berhenti sekolah, ya, dia lebih mementingkan untuk membantu orang tua dan juga membantu keuangan keluarga. Kemudian konselor melakukan interpretasi, ya, dengan menyandingkan pengalaman klien yang merujuk dengan teori, dengan mengatakan misalnya pendidikan SMA itu penting di zaman sekarang, ya, kemudian persaingan sekarang itu lebih kuat, ya, lebih keras, ya, apalagi sekarang lulusan SMA itu banyak, sehingga kemudian pendidikan SMA itu sangat penting, Mas, ya. Oleh karena itu, ya, walaupun membantu orang tua penting, tapi pendidikan SMA juga penting, apalagi jenengan itu tergolong orang yang cerdas, maka ya kalau bisa ya jangan meninggalkan pendidikan SMA. Itu kan disandingkan pengalaman klien disandingkan dengan teori. Terus kemudian mengarahkan, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, ya. Jadi klien diajak, diarahkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Jadi diminta untuk permainan mengambil peran ataupun menghayal sesuatu. Contoh misalnya ini klien dulu, ya. Ayah saya sering marah-marah tanpa sebab. Saya tak dapat lagi menahan diri. Akhirnya terjadi pertengkaran sengit. Kemudian konselor, bisakah Anda mencoba memperlihatkan di depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah Anda jika memarahi Anda? Nah, itu diminta untuk berkhayal, ya, sebagai mengatakan apa yang dikatakan oleh ayahnya, ataupun diminta untuk menghayal menjadi seorang ayah. Terus kemudian summering, ya, ataupun menyimpulkan sementara, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas, ya. Jadi setelah berdiskusi, ya, setelah bercerita, kemudian konselor menyimpulkan apa yang kemudian disampaikan oleh konseli. Contoh misalnya setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika disimpulkan dulu agar semakin jelas hasil pembicaraan kita. Dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai pada dua hal. Pertama, tekad Anda untuk bekerja sambil kuliah makin jelas. Yang kedua, namun masih ada hambatan yang akan dihadapi, yaitu sikap orang tua Anda yang menginginkan Anda segera menyelesaikan studi dan waktu bekerja penuh sebagaimana tuntutan dari perusahaan yang akan Anda masuki. Jadi disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh konseli, ya, itu namanya menyimpulkan sementara ataupun summering, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan teknik umum konseling 1, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan ataupun video selanjutnya tentang teknik umum konseling 2, ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.